saya Suluda Pertiwi. Nama saya Anggi Nur Aini. Nama saya Nabila Putri Diandri. Nama saya Muhammad Suhazin. Nama saya Tresy Amanda. Nama saya Fatesini Tataris. Kami dari kelompok 5 Ilmu Komunikasi kelas C Indralaya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan legal atau pendekatan institusional. Pendekatan legal atau pendekatan institusional sering dinamakan sebagai pendekatan tradisional. Pendekatan ini mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok pembahasannya, terutama dari segi konstitusional dan yuridis. Pembahasan pendekatan tradisional ini menyangkut antara lain sifat dari Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dan lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian, pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. Hanya kita ingin mempelajari parlemen dengan pendekatan ini, maka yang akan dibahas adalah kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya, seperti tertuang dalam naskah-naskah resmi yaitu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau Peraturan Tata Tertib. Hubungan formal dengan badan eksekutif, struktur organisasi atau pembagian dalam komisi, jenjang-jenjang pembicaraan atau hasil kerjanya, yaitu beberapa undang-undang yang telah dihasilkan. Setidaknya ada 5 karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni 1. Legalisme yang mengkaji aspek, yaitu peranan pemerintah pusat dalam mengatur hukum. Yang kedua yaitu strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur, dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang. Yang ketiga yaitu holistik atau holism, yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga yang bersifat individu seperti legislatif. Yang keempat yaitu sejarah atau historism, yang menekankan pada analisis dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Yang kelima yaitu analisis normatif. Yang terjadi, pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif, yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu, dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat. Menurut pandangan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal atau original constitutional form. Di samping itu, bahasan biasanya terbatas pada negara-negara demokrasi barat seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan Jerman. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendekatan ini kurang memberi peluang bagi terbentuknya teori-teori baru. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang pada tahun 1950-an setelah Perang Dunia Kedua. Adapun sebab kemunculannya yang pertama adalah sifat deskriptif dari ilmu politik sendiri dianggap tidak sesuai karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak berkembang dengan pesat, maka ilmu politik akan tertinggal daripada ilmu-ilmu yang lain. Dan yang ketiga, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik dalam menerangkan fenomena politik. Pendekatan ini memiliki suatu ciri khas, yaitu pendekatan perilaku ialah pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem daripada sistem sosial tersebut. Dalam perkembangannya, pendekatan perilaku tidak luput dari kritik berbagai pihak. Para sarjana tradisionalis seperti Leo Strauss dan John Hallowell menyerang pendekatan perilaku dengan argumentasi bahwa pendekatan ini terlalu steril karena menolak masuknya nilai-nilai dan norma-norma dalam penelitian politik. Namun, pada pertengahan dasawarsa 1960-an, timbul revolusi pasca perilaku yang dipelopori oleh David Easton. Gerakan ini tidak menolak pendekatan perilaku seluruhnya, namun hanya mengecam skala prioritasnya saja. Akan tetapi, dia mendukung sepenuhnya pendekatan perilaku mengenai perlunya meningkatkan mutu ilmiah ilmu politik. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan neo-Marxis. Kalangan neo-Marxis berasal dari kalangan cendekiawan yang berasal dari kalangan bourgeois. Seperti cendekiawan lainnya, mereka enggan bergabung dengan partai politik atau organisasi.
Para neo-Marxis ini di satu sisi menolak komunisme dari Uni Soviet, di pihak lain tidak setuju dengan kapitalisme. Dalam rangka holistik, mereka berpendapat bahwa keseluruhan gejala sosial merupakan gejala kesatuan yang tidak boleh dibagi-bagi menjadi bagian-bagian tersendiri. Hal yang menjadi fokus utama adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Menurut kalangan neo-Marxis, konflik antar kelas adalah proses yang sangat penting guna mendorong sebuah perubahan dalam masyarakat. Teori Marxisme pertama kali dikemukakan oleh Karl Marx sekitar abad ke-19. Dalam analisis teori Marxisme, pembagian kelas menjadi tolak ukur yang utama. Karl Marx mencetuskan teori ini disebabkan adanya pembagian antar kelas antara kaum borjuis dan atau para kapitalis dan kaum proletar atau para pekerja yang kemudian akan terjadi konflik di antaranya. Kaum Marxis menuntut adanya persamaan status atau derajat antar individu atau antar negara dalam berbagai bidang. Mereka percaya bahwa kesetaraan antara kaum borjuis dan kaum proletar akan terwujud bila kaum proletar melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis dan dapat menang melawan kaum borjuis atau kaum kapitalis. Bagi kalangan neo-Marxis, konflik antar kelas merupakan proses dialektis paling penting dalam mendorong perkembangan masyarakat, dan semua gejala politik harus dilihat dalam rangka konflik antar kelas ini. Bangkitnya kembali perhatian pada tulisan-tulisan Marx ini berbarengan dengan beberapa kejadian di berbagai belahan dunia. Pertama, perubahan yang mendasar di dunia komunis internasional sesudah Stalin meninggal pada tahun 1953. Kedua, munculnya Cina sebagai penentang terhadap dominasi Uni Soviet dalam dunia komunis. Ketiga, terjadinya proses dekolonisasi di belahan-belahan dunia yang selama ini dijajah. Nah, salah satu kelemahan yang melekat pada golongan neo-Marxis adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang sudah banyak berubah. Fokus analisis neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Jatuhnya pamor komunisme dengan sendirinya mempunyai dampak negatif pada pemikiran Marx, baik yang bersifat klasik maupun yang bersifat neo-Marxis. Semua argumentasi yang tadinya dianggap sebagai suatu alternatif yang cukup tangguh, mulai disangsikan validitasnya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah sub materi dari pendekatan ilmu politik, yaitu tentang teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau biasa disebut dengan dependensi teori itu sendiri adalah teori yang sering dikaitkan dengan Marxisme, yang mana teori ini menyatakan bahwa sejumlah negara inti mengeksploitasi beberapa negara yang lebih lemah demi kemakmuran mereka. Menurut Teodorio dos Santos, dependensi atau ketergantungan ini adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi dari negara-negara tertentu dipengaruhi oleh negara-negara inti, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Teori dependensi itu sendiri terlebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teori ketergantungan ini merupakan suara dari negara-negara pinggiran untuk melawan hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara inti. Teori ini lebih berpengaruh kepada negara ketiga atau negara kurang maju dalam kerugiannya, dan negara maju justru berpengaruh dalam keuntungannya. Dalam pengaruhnya ini ada dua hal yang mendukung pengaruh tersebut. Yang pertama yaitu negara bekas jajahan dapat menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya alam bagi negara inti. Dan yang kedua yaitu negara kurang maju menjadi pasar untuk hasil produksi dari negara maju tersebut. Para tokoh utama dari teori dependensi ini adalah Teodorio dos Santos dan Andre Gunder Frank. Menurut Teodorio dos Santos, ada tiga bentuk teori ketergantungan ini. Yang pertama yaitu ketergantungan kolonial, yang kedua ketergantungan finansial industrial, yang ketiga yaitu ketergantungan teknologis industrial. Dari ketergantungan kolonial ada 4 hal yang merupakan bagian dari ketergantungan kolonial. Yang pertama yaitu terjadi penjajahan dari negara pusat ke negara pinggiran. Yang kedua yaitu kegiatan ekonominya adalah ekspor barang-barang yang dibutuhkan negara pusat. Yang ketiga yaitu hubungan penjajah dengan penduduk sekitar hanya bersifat eksploitatif negara pusat. Dan yang terakhir yaitu negara pusat menanamkan modalnya baik langsung maupun melalui kerjasama dengan pengusaha lokal dari negara jajahan. Ketergantungan yang kedua yaitu ketergantungan finansial industrial memiliki 3 hal
memiliki 3 faktor. Yang pertama yaitu negara pinggiran merdeka, tetapi kekuatan finansialnya masih dikuasai oleh negara-negara pusat. Yang kedua yaitu ekspor masih berupa barang-barang yang dibutuhkan negara pusat. Dan yang ketiga yaitu negara pusat menanamkan modalnya, baik langsung maupun melalui kerjasama dengan pengusaha lokal dari negara pinggiran. Adapun dari ketergantungan teknologi industrial, ada 3 faktor juga yang mendukung ketergantungan teknologi industrial ini. Yang pertama yaitu ini merupakan bentuk ketergantungan baru. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk negara pusat. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya di negara pinggiran dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggiran itu sendiri. Nah, menurut Robert A. Pakenham, teori ketergantungan ini memiliki kelemahan dan keuntungannya sendiri. Adapun kelemahannya adalah yang pertama yaitu menyalahkan hanya kepada kapitalisme sebagai penyebab dari ketergantungan ini. Dan yang kedua yaitu konsep-konsep inti termasuk konsep ketergantungan itu sendiri kurang didefinisikan secara jelas. Ketiga yaitu hanya didefinisikan sebagai konsep dikotomi. Yang keempat yaitu sedikit sekali dibicarakan tentang proses yang memungkinkan sebuah negara dapat lepas dari teori ketergantungan. Yang kelima yaitu selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Dan yang keenam yaitu kurang membahas dengan teori lain atau otonomi. Sedangkan kekuatan dari teori ketergantungan ini sendiri adalah yang pertama yaitu menekankan aspek intelektual. Yang kedua yaitu mempersoalkan akibat dari politik luar negeri. Yang ketiga yaitu membahas proses internal dari perubahan di negara-negara pinggiran. Yang keempat yaitu menekankan pada kegiatan sektor swasta dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional. Yang kelima yaitu membahas hubungan kelas hubungan antar kelas yang ada di dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu mempersoalkan bagaimana kekayaan nasional ini dibagikan antar kelas-kelas sosial, antar daerah, dan antar negara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian pendekatan pilihan rasional. Jadi, teori pilihan rasional pada dasarnya merupakan kristalisasi dan pemahaman perkembangan aliran pemikiran dan paham rasionalitas di Eropa Barat, yaitu paham teori yang muncul pada abad pertengahan sebagai antitesis atas pemikiran paham naturalis. Prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik. Dalam sosiologi dipopulerkan oleh Coleman. Teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Tetapi, Coleman selanjutnya menyatakan bahwa untuk manusia yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan kegiatan dan kebutuhan mereka. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tindakan pilihannya. Teori ini dalam pandangan Coleman sebagai paradigma tindakan rasional yang merupakan integrasi berbagai paradigma sosiologi. Coleman dengan yakin menyebutkan bahwa pendekatannya beroperasi dari dasar metodologi individualisme dengan menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro tersebut. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai, serta teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor, di mana aktor dipandang sebagai mempunyai tujuan dan mempunyai maksud. Artinya, aktor yang mempunyai tujuan, tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihan aktor.
Sedangkan Buffard memperspektifkan teori pilihan rasional sebagai identifikasi dari berbagai penjelasan tentang cost and benefit atau diinterpretasikan sebagai tingkat nilai dan keuntungan. Oleh karena itu, teori pilihan rasional erat kaitan dengan teori pengambilan keputusan. Sedangkan Etzioni 1986 mengatakan bahwa rasionalitas diindikasikan terdapatnya pikiran-pikiran untuk memilih. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dari sisi pendekatan tujuan, yaitu untuk melihat skala prioritas dari yang kurang sampai yang lebih penting sesuai dengan tujuan yang dicapai. Sedangkan March 1978 mendefinisikan dengan pendekatan lain, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi serta mampu menyelesaikan secara benar. Informasi yang dimaksud Etzioni adalah cost information sebagai pertimbangan pengambilan keputusan rasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru atau new institutionalism berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Disebut institusionalisme baru karena ia merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Institusionalisme lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan atau aparatur negara seperti apa adanya secara statis. Sedangkan institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Usaha itu perlu ada semacam rencana yang secara praktis menentukan langkah-langkah untuk tercapainya tujuan itu. Institusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Pendekatan institusionalisme baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran, dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi. Sebenarnya, institusi adalah peraturan-peraturan yang stabil, yang memungkinkan orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan bersama. Mengapa timbul institusi dalam masyarakat? Manusia menyadari bahwa setiap warga mempunyai kepentingan sendiri, akan tetapi di samping itu ia meyakini pula bahwa ia juga mempunyai kepentingan bersama. Seperti misalnya memiliki seperangkat perundang-undangan. Warga masyarakat menginginkan peraturan-peraturan itu dilaksanakan, dan untuk itu mereka membentuk beberapa institusi untuk melaksanakan kepentingan kolektif itu, antara lain pemerintah. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa politik adalah cara bagaimana manusia mengatur diri sendiri. Maka, timbullah bermacam-macam institusi. Ada yang membuat peraturan, ada yang melaksanakan peraturan, ada yang memberi hukuman kepada mereka yang melanggar peraturan itu. Inti dari institusionalisme baru dirumuskan oleh Robert E. Gooding sebagai berikut. Yang pertama, aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif. Yang kedua, pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu A. Pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan B. Perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus. Yang ketiga, sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing. Yang keempat, hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga mempengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok. Yang kelima, pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu. Yang keenam, pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.
Institusionalisme baru menjadi sangat penting bagi negara-negara yang baru membebaskan diri dari cengkraman suatu rezim yang otoriter serta represif. Dalam proses ini, nilai kembali memainkan peran penting. Perbedaan institusionalisme baru dengan institusionalisme yang lama ialah perhatian institusional baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, pasar dan globalisasi, ketimbang pada masalah konstitusi yuridis. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Atas kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.